Lah gua mah ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syabri Ma'ruf dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan uji regresi linear ini, linear sederhana di Microsoft Excel. Sebelum kita lanjut, regresi linear sederhana itu adalah teknik analisis statistik yang digunakan itu untuk mengetahui hubungan fungsional antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Jadi variabel bebas sama variabel terikatnya itu cuma satu. Analisis ini tuh menghasilkan sebuah persamaan garis yang bisa kita lihat sini, yang bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Jadi bentuk persamaannya ini Y sama dengan A plus BX. Tujuan regresi linear sederhana itu sendiri adalah bertujuan untuk mengetahui ada nggak sih pengaruh antara variabel X sama variabel Y terhadap variabel Y. Mengetahui sarannya pengaruh variabel X terhadap variabel Y ini. Kemudian memprediksi nilai variabel Y apabila nilai variabel X itu diketahui atau diubah, yang ini, atau menguji apakah hubungan antara X dan Y ini bersifat signifikan secara statistik. Jadi bukan cuma kebetulan aja terhadap sampel yang kita ambil. Hipotesisnya biasanya dalam uji regresi linear sederhana itu H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan juga variabel Y. Kemudian H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke cara pengujiannya. Di sini saya sudah menyediakan data-datanya. Bisa kita asumsikan bahwa ini adalah nilai-nilai siswa dalam satu kelas atau satu sampel penelitian kita. Ada 20 sampel di sini. Yang pertama, kita copy terlebih dahulu data-data ini di tabel pengujian kita. Jadi saya sediakan khusus agar kita lebih mudah. Jadi bisa kita pilih dulu kolomnya, Ctrl V. Oh, belum saya Ctrl C tadi, maaf. Belum saya copy. Oke, kita pilih ke sini. Salah klik. Oke, sudah kita dapat. Setelah itu kita kuadratkan nilai X-nya, nilai Y-nya, angka sampel X, sampel Y satu-satu. Tapi kalau di Excel kita bisa secara instan, dan juga X kali Y. Ini 78 kali 70, 82 kali 75, dan seterusnya hingga 93 kali 89. X kuadrat, 78 kuadrat, 82 kuadrat, hingga 93 kuadrat. Jadi kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita klik sel G6 ini, habis itu kita kuadratkan, enter, dapatlah 6084. Setelah kita dapat satu perhitungan, kita langsung bisa memperhitungkan semuanya dengan cara kita tarik hingga ke sampel ke-20. Oke, kurang satu. Oke, dapat. Setelah itu kita kuadratkan juga nilai Y-nya menggunakan rumus yang sama dengan kita klik sel I6, itu kita kuadratkan, lalu enter. Kebanyakan. Sama dengan klik ini, kuadrat. H6 maksud saya, bukan I6. Kita tarik lagi seperti cara di X kuadrat. Selanjutnya kita X kali Y. Jadi kita sama dengan kita klik sel ini, lalu kita kasih logo bintang ini untuk mengindikasikan perkalian dalam Excel. Jadi kita klik sampel di Y, lalu kita klik enter. Setelah kita dapatkan, kita tarik lagi hingga ke daftar ke-20, enter. Oke, ini tinggi. Bisa kita delete aja. Setelah itu kita jumlahkan setiap kolomnya ini, kolom X, kolom Y, dan hingga XY menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, buka kurung, kita klik sel pertamanya, lalu kita tarik hingga ke bawah ke sel terakhir, lalu enter.
setelah kita dapat perhitungan pertama, bisa kita langsung tarik hingga terakhir. Maka akan menggunakan rumus yang sama semua. Jika tidak percaya, bisa kita buktikan. Oh, kurang ke bawah, kurang satu ke bawah ternyata. Tariknya saya kurang satu ke bawah. Jadi ini nyampe 25. Ini juga seharusnya bisa kita, nah, pastikan untuk kita tarik hingga data terakhir ya. Karena kalau emang kita ada salah hitung di sini, maka terusnya bisa ada kemungkinan salah. Baiklah, jika kita sudah menghitung dan mendapatkan jumlah dari 5 kolom ini, saja kita ke tabel perhitungan koefisien regresi A dan B untuk mengetahui rumus ini. Jadi rumusnya sudah tersedia. Ini rumus manual, rumus biasa uji regresi sederhana yang sering kita gunakan. Jadi bisa kita ketik sama dengan buka kurung sigma double ya, buka kurungnya ya, sigma y itu tadi yang ini. Kita klik aja, tutup kurung, lalu dikalikan buka kurung sigma x kuadrat yang ini, tutup kurung, lalu kita kurangi dengan sigma x, buka kurung lagi, kita klik jumlah sigma x nya, lalu tutup kurung, kita kalikan lagi dengan sigma xy yang ini, tutup kurung, 2 kali. Setelah itu kita bagi, buka kurung dengan nilai n. Nilai n itu adalah jumlah sampelnya, jadi kali ini ada 20, bisa kita ketik manual 20, lalu buka kurung, kita kalikan dengan sigma x kuadrat yang ini, tutup kurung, kemudian kurang sigma x dikuadratkan. Oh maaf, yang ini salah, ini harusnya bukan ini. Yang sigma x kuadrat ini, tutup kurang sigma x dikuadratkan, ini baru kita klik. Jangan lupa untuk dikuadratkan. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Maka kita akan mendapat nilainya, ini minus 8,6851. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk B nya. Jadi kita bisa pahami rumus ini, kita gunakan rumus yang ini sama dengan buka kurung nilai n nya tadi 20, kemudian dikalikan, tutup kurung, buka kurung lagi, maaf, sigma x kali y yang ini, tutup kurung, kita kurangi, buka kurung lagi, sigma x yang ini, tutup, kali dengan sigma y. Kita klik aja sigma y nya, buka kurung terlebih dahulu, tutup. Setelah itu kita tutup lagi, 2 tutupnya, bagi dengan, kita masukkan lagi nilai n nya tadi 20, kita kalikan, buka kurung sigma x kuadrat yang ini. Setelah itu kita tutup kurung, dikurangi sigma x dikuadratkan, sigma x dikuadratkan. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan nilainya. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilai A dan B nya, kita bisa ketik manual di sini. Ya, ini y sama dengan nilainya ini minus 8,6851 ditambah 1,0503 x. Jadi sudah kita dapat kesimpulannya. Jadi maksud dari nilai x ini dan nilai tambah ini sebenarnya bukan untuk menambahkan, jadi progresnya itu jadi penambahan nilai. Misal
kalau nilai X-nya itu adalah 0, maka nilai Y-nya adalah minus 8,6851. Jadi, jika nilai X-nya itu 1, maka kenaikan Y-nya itu sebesar 1,0503. Jika nilai X-nya itu 2, maka kenaikan nilai Y-nya itu 21006. Ya, ini 1053 dikali dengan 2, baru tambahkan ke sini. Jadi ini untuk kenaikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi tentang uji regresi linear sederhana di Excel. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.